Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Baik, ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kadek Rigita Pramesti dengan NIM 211561313 sebagai moderator. Rekan saya yang pertama, Ninyoman Era Wiryantini dengan NIM 211561303 sebagai pembicara. Yang kedua ada Kadek Septariana Apsari dengan NIM 211561303 sebagai pembicara. Dan yang terakhir ada nih Kadek Dian Arvita Dwianti dengan NIM 21156130103 sebagai pembicara. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama akan dibacakan oleh Dian mengenai pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk Dian, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Dian Arvita Duyanti sebagai pembicara 1 yang akan menjelaskan materi mengenai pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Jadi, bahasa yang benar bukanlah bahasa yang baik, sedangkan bahasa yang baik belum tentu benar. Misalnya, saat kita berkomunikasi dengan seseorang, disesuaikan dengan siapa kita berbicara. Misalnya berbicara kepada guru, tentu kalimat, bisa nggak kamu ajari ke aku? Itu bahasa yang tidak baik dan tidak benar. Akan menjadi baik dan benar jika menggunakan kalimat, bisakah Bapak mengajari saya? Begitu pula sebaliknya, saat berbicara dengan orang yang lebih tua, teman ataupun guru, kita harus menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Jadi kesimpulannya, bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai situasi dan kepada siapa kita berbahasa. Sedangkan bahasa yang benar belum tentu baik untuk digunakan meskipun sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Septa mengenai kaidah bahasa Indonesia dan kaidah tata bahasa. Untuk Septa, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Septariana Apsari dengan NIM 211561303. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kaidah bahasa Indonesia, khususnya kaidah tata bahasa. Sebagaimana berikut. Kaidah bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia yang benar berarti harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia, lisan dan tulis. Sedangkan untuk kaidah ejaan sendiri hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia tulis yang dibagi dalam dua hal, yaitu berkaitan dengan penulisan kata dan berkaitan dengan penggunaan tanda baca. Kaidah bahasa Indonesia yang pertama adalah kaidah tata bahasa. Dibagi menjadi 5 jenis, yaitu berdasarkan pada pengucapan, berdasarkan pada jumlah frasa, berdasarkan pada tujuan, berdasarkan pada unsur kalimat, dan yang terakhir berdasarkan pada pola subjek dan predikatnya.
Nah, ini yang pertama adalah berdasarkan pada pengucapan, dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang secara cermat meniru ucapan orang lain. Kalimat langsung ini ditandai dengan penggunaan tanda petik. Contoh kalimatnya yaitu, ayah berkata, antarkan surat ini ke kantor pos. Lalu yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Merupakan kalimat yang mengalami perubahan dari kalimat langsung yang awalnya menggunakan tanda petik, berubah menjadi bentuk kalimat yang tidak menggunakan tanda petik. Contohnya, ayah menyuruhku untuk mengantarkan surat ini ke kantor pos. Lalu yang kedua adalah berdasarkan pada jumlah frasa. Dibagi dua juga, yang pertama kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini merupakan kalimat yang hanya memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat tunggal terdiri dari 5 jenis, yaitu kalimat tunggal adjektifal. Merupakan kalimat tunggal yang memiliki satu predikat berupa kata sifat. Contohnya, bunga mawar sangat indah. Yang kedua adalah kalimat tunggal nominal. Merupakan jenis kalimat tunggal yang memiliki satu predikat berupa kata benda. Contohnya, saya seorang guru. Yang ketiga ada kalimat tunggal numerial. Merupakan jenis kalimat tunggal yang predikatnya merupakan kata berguna. Contohnya, Tasya memiliki sepasang cincin. Lalu yang keempat ada kalimat tunggal preposisional. Merupakan jenis kalimat tunggal yang predikatnya memiliki kata depan. Contohnya, saya di pasar. Yang terakhir adalah kalimat tunggal verbal, yaitu jenis kalimat tunggal yang memiliki predikat berupa kata kerja. Contohnya, ibu memasak opor. Lalu jenis yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini merupakan kalimat yang mempunyai dua klausa kalimat atau lebih. Kalimat majemuk terdiri dari induk dan anak kalimat. Cara membedakan anak dan induk kalimat yaitu dengan melihat letak konjungsi atau kata penghubungnya. Konjungsi hanya terdapat pada anak kalimat. Kalimat majemuk ini memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, kalimat majemuk setara. Yaitu kalimat ini memiliki dua klausa yang sifatnya sederajat yang digabungkan melalui konjungsi, sehingga kedua klausa ini masing-masing dapat berdiri sendiri jikalau konjungsinya itu dilepaskan. Contohnya, klausa pertama, kakak bertanding sepak bola. Yang kedua, klausa kedua itu adik menonton di pinggir lapangan. Jika digabung menjadi kakak bertanding sepak bola, sementara adik menonton di pinggir lapangan. Yang dimaksud dengan sederajat di sini adalah jika kakak bertanding sepak bola itu memiliki arti sendiri, dan jika adik menonton di pinggir lapangan juga memiliki arti sendiri. Konjungsi yang dimaksud adalah sementara. Maka dari itu, disebut dengan kalimat majemuk setara karena apabila konjungsinya itu dilepaskan, kedua klausa ini dapat berdiri masing-masing. Yang kedua adalah kalimat majemuk rapatan. Kalimat ini juga memiliki kedua klausa yang apabila konjungsinya dilepaskan, tetap dapat berdiri sendiri. Namun, pada majemuk rapatan akan ditemukan unsur klausa yang berulang. Contohnya, klausa 1 itu Indra menghadiri konferensi ilmiah tersebut. Lalu klausa yang kedua, Ratih menghadiri konferensi ilmiah tersebut. Jika digabung, Indra dan Ratih menghadiri konferensi ilmiah tersebut. Itu yang dimaksud dengan kalimat majemuk rapatan.
Yang ketiga ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini memiliki dua klausa yang hubungannya tidak sejajar, yang membuat salah satu klausa tidak dapat berdiri sendiri. Bagian klausa yang tidak dapat berdiri sendiri itu dinamakan dengan anak kalimat, karena unsur klausanya itu tidak lengkap. Sementara klausa yang mampu berdiri sendiri itu disebut dengan induk kalimat. Contohnya, klausa 1. Lia kerap terlambat datang ke sekolah. Klausa 2, rumahnya jauh. Kalau digabung, Lia kerap terlambat datang ke sekolah karena rumahnya jauh. Nah, ini jika konjungsi karena itu dihilangkan, jadi Lia kerap terlambat datang ke sekolah, itu sebagai induk kalimat, dia memiliki arti. Namun, apabila klausa kedua yaitu rumahnya jauh, itu tidak memiliki arti jika dia berdiri sendiri. Maka dari itu disebut dengan kalimat majemuk bertingkat yang hubungannya tidak sejajar. Lalu yang keempat ada kalimat majemuk campuran. Kalimat ini memiliki penggabungan antara bentuk kalimat setara, rapatan, dan bertingkat. Contohnya, klausa 1, aku bermain basket di lapangan terbuka. Klausa 2, Rayi bermain basket di lapangan terbuka. Klausa 3, Anto bermain basket di lapangan terbuka. Klausa 4, hujan. Apabila digabungkan menjadi aku, Rayi, dan Anto bermain basket di lapangan terbuka meskipun hujan. Lalu yang ketiga ada berdasarkan pada tujuan. Ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kalimat seruan. Kalimat seruan itu adalah macam kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Dapat berupa larangan, ajakan, perintah, dan sebagainya. Pada pelafalannya biasanya diakhiri dengan intonasi yang tinggi. Namun dalam penulisannya itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, dilarang merokok di kawasan ini. Lalu yang kedua ada kalimat berita. Merupakan macam kalimat yang isinya menginformasikan sesuatu. Dalam pelafalannya diakhiri dengan intonasi yang rendah, sedangkan dalam penulisannya biasanya diakhiri dengan tanda baca titik. Contohnya, rapat kenaikan kelas ditiadakan hari ini. Lalu yang ketiga ada kalimat tanya. Merupakan macam kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan pertanyaan terhadap suatu hal, biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Kaidah tata bahasa yang keempat adalah berdasarkan pada unsur kalimat. Dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, kalimat lengkap. Merupakan kalimat yang setidaknya memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Jadi di kalimat lengkap ini, minimal dia memiliki satu subjek dan minimal mempunyai satu predikat. Contohnya, kami pergi ke bulan. Kami adalah subjek, pergi adalah predikat. Karena dia memiliki satu subjek dan satu predikat, maka dari itu dia disebut dengan kalimat lengkap. Lalu yang kedua adalah kalimat tak lengkap. Merupakan kalimat yang tidak sempurna, terkadang hanya berupa sebuah subjek saja, atau sebuah predikat saja, atau bahkan sebuah objek atau keterangan saja. Contohnya, silahkan duduk. Di sana tidak lengkap karena tidak ada subjek, lalu tidak ada predikat. Kaidah tata bahasa yang terakhir yaitu berdasarkan pada pola subjek dan predikatnya. Dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, kalimat inversi ditandai dengan adanya predikat yang mendahului subjek. Contohnya, dipotongnya mangga itu sekecil dadu oleh Mita. Dipotongnya itu adalah predikat. Mita itu adalah subjek.
Nah, kalimat inversi ini kebalikan dari kalimat versi, yang mana predikatnya itu mendahului dari subjek. Lalu ada kebalikan dari kalimat inversi ini, yang kedua adalah kalimat versi. Kalimat versi merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK. Contohnya, Mita memotong buah mangga itu sekecil dadu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Yang ketiga akan dibacakan oleh Era mengenai kaidah ejaan. Untuk Era, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan moderator kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ninyuman Ella Wuriantini. Saya sebagai pembicara ketiga akan membahas tentang kaidah ejaan dan manfaat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketetapan penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai penanda awal kalimat. Contohnya, dia menulis sebuah catatan. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan bagaimana diikuti nama orang. Contohnya, salah satu pahlawan wanita di Indonesia adalah Raden Ajeng Kartini, gelar keturunan. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti. Nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Jenderal Sudirman dikenal sebagai pimpinan yang pintar dalam bernegosiasi. Yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya, hari ini umat Hindu melaksanakan Hari Raya Nyepi. Yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, sungai terpanjang Indonesia adalah Sungai Musi. Yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah kecuali kata penghubung. Contohnya, membuat obat penurun panas balita dari temulawak. Yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang digunakan dalam penyepaan. Contohnya, surat saudara telah kami terima dengan baik. Ketetapan penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, salah satu bacaan populer anak-anak ialah majalah Bobo. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata-kata. Contohnya, dalam buku ini tidak dibahas penggunaan ejaan. Yang terakhir, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian mengenai kaidah pembentukan istilah. Untuk Dian, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai kaidah pembentukan istilah. Pembentukan istilah memiliki 5 persyaratan, yaitu yang pertama, istilah yang dipilih merupakan kata atau frase yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep tertentu dan tidak menyimpang dari konsep itu. Yang kedua, istilah yang dipilih merupakan kata atau frase yang paling disingkat di antara pilihan yang tersedia dengan rujukan yang sama. Yang ketiga, istilah yang dipilih merupakan kata atau frase yang berkonotasi baik. Yang keempat,
Istilah yang dipilih merupakan kata atau frase yang eufonik atau enak didengar. Yang kelima, istilah yang dipilih merupakan kata atau frase yang bentuknya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, terdapat 3 cara penyerapan, yaitu yang pertama, proses pemantapan. Yaitu pemantapan konsep yang sudah ada menjadi sebuah istilah. Kata atau istilah berasal dari bahasa Nusantara. Contohnya, unduh, unggah. Yang kedua, proses perekaciptaan, yaitu konsep baru yang direkacipta sesuai dengan lingkungan dan corak kegiatannya. Kata atau istilah berasal dari bahasa Nusantara. Contohnya, fondasi cakar ayam, jembatan simpang susun. Yang ketiga, proses pemandanan, yaitu konsep lama maupun konsep baru yang berasal dari bahasa asing diambil menjadi bahasa Indonesia. Contohnya, radio, bank. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Dan yang terakhir ada era yang akan menjelaskan mengenai manfaat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk era, saya persilakan. Manfaat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia senantiasa lestari. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menjadi kebiasaan yang baik. Dengan begitu, bahasa Indonesia akan terus lestari dan tidak akan kehilangan jati dirinya. Yang kedua, memperlancar komunikasi antara suku, ras, daerah. Negara Indonesia memiliki suku dan ras yang beragam. Tentunya, setiap suku, ras, dan daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat memperlancar komunikasi karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme. Semakin banyak mempelajari bahasa Indonesia, semakin banyak pula kita mengenal asal-usul bahasa Indonesia tersebut. Dengan begitu, kita dapat lebih mencintai bahasa Indonesia. Yang terakhir, mencerminkan pribadi yang baik. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, akan tercermin sikap sopan dan santun karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sopan. Sekian presentasi dari saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan yang telah disampaikan tadi oleh rekan-rekan saya. Jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, mengacu pada penggunaan bahasa Indonesia pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Jadi, bahasa yang benar bukanlah bahasa yang baik, sedangkan bahasa yang baik belum tentu benar. Selanjutnya, manfaat yang kita peroleh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia senantiasa lestari, mempermudah dalam berkomunikasi dan mempermudah dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat. Sekian dari presentasi kami mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan kata yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan.